Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, kali ini kita akan membahas tentang perjalanan timnas Vietnam di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Ya, timnas Vietnam perkasa di Asia Tenggara namun hancur lebur di pentas Asia. Ya, kita tahu era kepelatihan pelatih Park Hang-seo di Vietnam membawa era keemasan buat timnas Vietnam. Ya, timnas Vietnam berhasil menjuarai Piala AFF, berhasil menjuarai SEA Games, berhasil sampai ke final ya di kejuaraan Asia untuk U23, berhasil masuk 8 besar Piala Asia, dan itu sederet prestasi timnas Vietnam di Asia di bawah pimpinan pelatih Park Hang-seo, dan itu adalah era keemasan buat timnas Vietnam. Ya, mari kita membahas ya tentang perjalanan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2022 ya. Saat itu Vietnam masih dilatih oleh pelatih Park Hang-seo yang sampai saat ini belum ada yang bisa menggantikan dari pelatih tersebut ya untuk masalah prestasi. Ya, Vietnam memulai perjuangan ya untuk lolos ke Piala Dunia 2022 Qatar lewat babak kedua. Ya, saat itu Vietnam tergabung di grup G ya bersama Uni Emirat Arab, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Ya, kita lihat pertandingannya. Di pertandingan pertama Vietnam bertandang ke Thailand dan hasilnya adalah 0-0. Selanjutnya Vietnam menjamu Malaysia dan skor 1-0 untuk kemenangan Vietnam. Nah, selanjutnya Vietnam di matchday ketiga berhadapan dengan Indonesia dan Vietnam mampu mengalahkan Indonesia di kandang Indonesia sendiri ya, saat itu bertanding di Bali dengan skor 3-1. Selanjutnya Vietnam berhadapan dengan Uni Emirat Arab. Nah, tanpa diduga Vietnam mampu mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 1-0. Dan di pertandingan kelima Vietnam menjamu Thailand. Skor kacamata imbang 0-0 terulang kembali ya di pertemuan kedua ini. Selanjutnya Vietnam menjamu Indonesia dan Vietnam mampu menghancurkan timnas Indonesia 4-0. Di pertandingan ketujuh, Vietnam harus bertandang ke Malaysia dan lagi-lagi Vietnam mampu mencuri 3 poin di kandang Malaysia. Dan di pertandingan terakhir, Vietnam bertandang ke markas Uni Emirat Arab dan hasilnya kemenangan untuk Uni Emirat Arab dengan skor 3-2. Nah, dari 8 pertandingan di babak kedua itu Vietnam berhasil memenangkan 5 pertandingan, 2 kali seri dan 1 kali kalah, dan Vietnam menduduki posisi kedua ya di bawah Uni Emirat Arab yang meraih poin 18, Vietnam 17, Malaysia 12, Thailand 9, dan Indonesia 1 poin. Satu-satunya poin Indonesia adalah saat berhasil menahan imbang Thailand ya. Selain itu Indonesia selalu kalah. Ya, saat itu adalah saat di mana timnas Indonesia mengalami masa-masa yang suram ya. Diawali dengan era kepelatihan dari Simon McManamy, dan saya rasa itu adalah pelatih kalau nggak bisa dibilang buruk adalah tidak tersukses gitu ya. Jadi ya bisa dikatakan terburuk lah. Karena Indonesia saat itu hancur lebur ya, sama Malaysia kalah, sama Thailand kalah, sama Vietnam dibantai habis. Dan makanya Indonesia mendatangkan Sintayong dan ada harapan saat itu kala menahan imbang Thailand ya, ada perbaikan. Walaupun masih awal-awal Indonesia juga masih kesulitan. Tetapi sekarang kita lihat transformasinya. Indonesia luar biasa ya, bahkan
Vietnam juga dikalahkan 2 kali, 3 kali malah di Piala Asia dan 2 kali di Piala kualifikasi Piala Dunia. Ya, dengan hasil ini Thailand lolos ke babak ketiga dan berada di grup B bersama Arab Saudi, Jepang, Australia, Oman, dan Cina. Ya, menarik ya. Menariknya di sini adalah Vietnam tergabung di grup B. Arab Saudi, Jepang, Australia, Oman, dan Cina. Nah, di grup ini hanya Oman ya, hanya Oman yang tidak sama dengan grup yang saat ini ditempati oleh Indonesia. Arab Saudi, Jepang, Australia, Cina itu satu grup dengan Indonesia, sedangkan Oman digantikan posisinya oleh Bahrain. Dan kita lihat pertandingannya. Di pertandingan pertama, Vietnam bertandang ke markas Arab Saudi dan sama kasusnya dengan Indonesia kemarin. Di pertandingan pertama Indonesia juga bertandang ke markas Arab Saudi dan di situ Vietnam babak belur ya, kalah 3-1 dari Arab Saudi. Beda dengan timnas Indonesia yang berhasil menahan imbang timnas Arab Saudi. Ya. Dari hasil 3-1 ini gol Arab Saudi cetak oleh Salim Al-Dawsari di menit ke-55 ya. Lewat titik penalti. Yasir Al-Shahrani menit 67, Saleh Al-Sehri di menit ke-80 penalti lagi. Sedangkan Vietnam sebenarnya unggul dulu ya lewat Nguyen Quang Hai di menit ketiga, tetapi berhasil dibalikan oleh Arab Saudi menjadi skor 3-1. Nah, dari sini statistik juga menunjukkan kalau timnas Arab Saudi unggul jauh ya dalam segi penguasaan bola 73% banding 27%. Dan ini tidak terjadi buat timnas Indonesia. Timnas Indonesia masih bisa menguasai 40% ya saat melawan Arab Saudi. Bahkan di babak pertama lebih baik lagi. Dan tendangan ke arah gawang 8-1. Tembakan 21-3. Dan ini menunjukkan kalau timnas Vietnam saat itu memang bukanlah levelnya Arab Saudi. Oke, lanjut ke match kedua ya. Di match kedua lagi sama ya, Vietnam menjamu Australia. Kasusnya sama dengan timnas Indonesia. Indonesia juga di match kedua menjamu Australia dan bedanya adalah hasilnya. Indonesia berhasil menahan imbang Australia, namun Vietnam kalah ya 0-1 dari Australia lewat gol dari Ryan Grant di menit 43. Kita lihat statistiknya. Tembakan 11 untuk Vietnam dan 6 untuk Australia. Bagus ini, Vietnam mampu melakukan 11 tembakan, 2 di antara mengarah ke gawang. Tetapi Australia dengan 1 tembakan shoot on goal mampu mencetak 1 gol. Nah, tapi dilihat dari penguasaan bola ya, kalau Australia ini terkenal dengan penguasaan bolanya yang bagus, tetapi finishingnya masih kurang. Kita lihat, Vietnam hanya menguasai 29%, sedangkan Australia 71%. Di sini jomplang sekali ya. Kita bandingkan dengan timnas Indonesia kemarin. Timnas Indonesia mampu menguasai sekitar 35-40%. Berbeda dengan Vietnam yang hanya 29%. Ini menunjukkan ya memang kualitas dari Vietnam dan Australia emang jauh berbeda. Dan Indonesia membuktikan kalau Indonesia sudah mulai mendekati Australia. Nah, kita lanjut di match ketiga ya. Di match ketiga Thailand bertandang ke Cina. Nah, kalau kita nanti di match ketiga bertandang ke Bahrain, Vietnam bertandang ke Cina. Kita bertandang ke Cina nanti di match keempat. Dan hasilnya adalah Cina mampu mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2 ya. Dan kita lihat untuk statistiknya, tembakan Cina 11, Vietnam 13. Tembakan ke arah gawang Cina 4, Thailand 5. Penguasaan bola Cina 48% dan Vietnam 52%. Nah, walaupun di sini Vietnam kalah ya, tapi kalau dilihat dari segi statistik Vietnam sebenarnya mampu mengungguli Cina. Namun hasil akhir tidak membuat Vietnam menang ya. Hasil akhirnya tidak berpihak ke Vietnam.
Tapi ini sudah menunjukkan ada perbaikan ya, karena di match 1 dan match 2 Vietnam tidak ada perlawanan sama sekali. Oke, lanjut. Kita lanjut ke match 4. Ya, di match 4 ini Vietnam berhadapan dengan Oman ya, bertandang ke Oman ya. Sebenarnya ini cuma dibalik, kita ke Bahrain dulu baru ke Cina. Kalau Vietnam ke Cina dulu baru ke Oman. Dan hasilnya adalah kemenangan 3-1 untuk Oman ya. Dan kita lihat statistiknya lagi-lagi. Tembakan 15 untuk Oman, 9 untuk Vietnam. Shoot on goal 5 untuk Oman, 3 untuk Vietnam. Penguasaan bola 57% banding 43%. Nah, di sini kita lihat walaupun tidak sejomplang saat menghadapi Arab Saudi dan Australia, tetap di sini Vietnam masih kalah ya dalam hal statistik dan hasil akhir. Dan tetapi ini ada progres ya, ada progres di pertandingan ketiga dan 4 daripada pertandingan 1 dan 2. Oke, lanjut. Sampai saat ini Vietnam sampai match keempat belum mendapatkan satu pun poin ya. Masih 0 poin. Sedangkan Indonesia di match 1-2 sudah mendapatkan 2 poin. Nah, ini untuk di match kelima. Vietnam menjamu Jepang ya. Sama kita juga nanti di match 5 kita akan menjamu Jepang. Dan kita lihat hasilnya Jepang mampu unggul ya 0-1 dari Vietnam. Dan kita lihat statistiknya, tembakan ke gawang 6 untuk Vietnam, 13 untuk Jepang. Shoot on goalnya 1 untuk Vietnam, 5 untuk Jepang. Penguasaan bola 33% banding 67 untuk kemenangan Jepang. Dan di sini walaupun skornya 0-1 tetapi secara permainan memang jauh berbeda. Jepang unggul segalanya atas Vietnam. Dan tetapi progres kita lihat progres dari pertandingan pertama, kedua, ketiga sampai kelima itu sebenarnya Vietnam ada progres peningkatan dan tinggal menunggu waktu Vietnam untuk mendapatkan poin. Ya, kita lihat di match ke-6. Ya, di match ke-6 lagi-lagi Vietnam harus berhadapan dengan Arab Saudi. Kali ini Vietnam menjadi tuan rumah. Dan lagi-lagi Vietnam kalah 0-1 dari Arab Saudi. Dan kita lihat statistiknya. Vietnam tembakan 7-9. Tembakan ke gawang 1-2. Penguasaan bola 36-64 ya. Kita lihat di sini untuk progres ya. Kita lihat progresnya walaupun Vietnam kalah tetapi progresnya ada peningkatan ya di match ke-6 ini. Dan kita lihat di match ke-7. Ya, di match ke-7 Vietnam harus bertanding ke Australia ya. Harus melawat ke Australia. Dan di sini Australia mampu menghancurkan Vietnam dengan skor 4-0. Karena kita lihat statistiknya ya jauh sekali. 16-8 untuk tembakan, shoot on goal 7-2, penguasaan bola 61-39. Nah, walaupun skornya jauh ya, beda dengan pertandingan pertama yang cuma kalah 0-1 lawan Australia, namun secara statistik sebenarnya ada perbaikan buat timnas Vietnam. Tapi lagi-lagi statistik tidak menentukan hasil ya. Statistik hanya menunjukkan permainannya. Dan di sini sampai match ke-7 Vietnam belum mendapatkan 1 poin pun di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Ini menunjukkan kalau Vietnam tidak berdaya ya, tidak berkutik dan tidak ada harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Lanjut di match 8. Ya, setelah menunggu sampai match 8 akhirnya Vietnam mampu untuk meraih 3 poin ya, mengalahkan Cina dengan skor 3-1. Dan ya ini bisa diprediksi ya, karena sebenarnya di pertandingan pertama walaupun Vietnam kalah ya dari Cina, namun pada saat itu permainan Vietnam lebih baik dari Cina sebenarnya. Dan kekalahan di markas Cina dibalas oleh Vietnam di markas Vietnam. Dan
Vietnam berhasil menang 3-1 atas Cina, dan ini menjadikan kemenangan perdana tim Asia Tenggara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan ini juga menjadi kebanggaan buat rakyat Vietnam, dan media-media Vietnam saat itu bangga sekali ya atas prestasi ini. Prestasi mendapatkan 3 poin pertama di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan saat itu media Vietnam gembar-gembor akan prestasi ini. Dan mudah-mudahan prestasi ini nanti akan dikalahkan oleh timnas Indonesia. Oke, lanjut di match 9. Di match 9 Vietnam harus menjamu Oman ya. Dan di sini lagi-lagi Vietnam kalah 0-1 dari Oman. Ya, kalau dari segi statistik memang sudah mulai berimbang ya, karena progres dari Vietnam lebih baik, dan dari segi statistik juga mulai berimbang. Walaupun kalah 0-1, tetap Vietnam menunjukkan progres yang membaik dari waktu ke waktu. Lanjut ke match 10 ya. Dan match 10 Vietnam bertandang ke Jepang. Nah, tanpa diduga ya, Vietnam mampu untuk menahan imbang Jepang 1-1 di kandang Jepang. Tapi kalau dari segi statistik memang jauh sekali ya, 24 banding 1 dari tembakan, 8 banding 1 dari shoot on goal, 73% banding 27% dari segi penguasaan bola. Namun hasil akhirnya adalah 1-1 untuk pertandingan ini. Dan pada saat ini memang Jepang sudah tidak terlalu ngotot ya, karena Jepang sudah dipastikan untuk lolos ke Piala Dunia ya, walaupun minimal sebagai runner up ya, karena saat itu Jepang sudah mengantongi 21 poin dan tidak akan bisa terkejar oleh Australia di peringkat ketiga. Dan Jepang menurunkan pemain-pemain pelapis, jadi Vietnam bisa menahan imbang Jepang. Dan ini adalah prestasi ya, walaupun tim pelapis tapi tetap Jepang adalah Jepang, dan Vietnam mampu mencuri 1 poin dari Jepang, itu adalah suatu prestasi buat timnas Vietnam. Dan kita lihat di klasmen akhirnya ya, Vietnam ada di posisi 4 dengan Vietnam ada di posisi 6 atau paling buncit juru kunci ya dengan 4 poin. Sedangkan untuk juara grup adalah Arab Saudi, runner up Jepang, dan Arab Saudi dan Jepang lolos otomatis ke Piala Dunia, sedangkan Australia harus memperebutkan playoff ya. Dan akhirnya juga Australia lolos ke Piala Dunia. Dan itulah adalah perjalanan Vietnam ya, yang saat itu menjadi raja Asia Tenggara, perkasa di Asia Tenggara, namun babak belur di kompetisi Asia. Dan semoga ini tidak terjadi untuk timnas Indonesia, karena saya yakin Indonesia bukanlah Vietnam, Indonesia bukanlah Thailand, dan hasil juga menunjukkan Indonesia lebih baik dari Vietnam dan Indonesia lebih baik dari Thailand, karena Indonesia sekarang adalah Indonesia yang bisa terbang tinggi dan bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia bisa.